Semangat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Ainul Anam. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, Prodi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada materi sebelumnya, di channel ini saya sudah membahas tentang agen-agen sosialisasi dalam pendidikan. Pada kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang kurikulum sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi, MPD. Langsung saja, terkait kurikulum, apa sih kurikulum itu? Apa itu kurikulum? Gitu loh. Ya, apa itu kurikulum? Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin yaitu kurir, atau tulisannya itu curere gitu loh ya. Kurir, bukan kurir ya. Kalau kurir itu pengantar paket itu loh, yang ekspedisi. Nah, ini kurir gitu ya. Bermakna laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan atau jejak yang akan ditelusuri. Makna tersebut meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan dalam tanda kutip ya, atau metamorfosis. Panduan pengertian kurikulum tersebut dipahami sebagai laluan dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Jadi di dunia pendidikan tentu kita sering mengenal atau mendengar istilah yang disebut kurikulum ya. Kalau di masa-masa kemarin itu kan ada kurikulum 2013, terus ada kurikulum paradigma baru. Lah ini kita ketahui dulu nih kurikulum gitu ya. Apa itu kurikulum? Kurang lebihnya seperti itu tadi. Nah, sedangkan pandangan para ahli tentang kurikulum itu saya ambil 4 ya. Di antaranya ada 4 ahli di sini yang akan saya sebutkan. Dari yang pertama adalah John Foxton Kerr. Kurikulum adalah satu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua dari Grayson, pandangannya yaitu suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran dari sebuah pembelajaran ya. Ini ada apa ini? Oke. Yang selanjutnya nomor 3 adalah Sailor G. Gallen dan William and Alexander. Pandangannya tentang kurikulum yaitu keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Lalu yang keempat, William B. Regent. Dalam pandangannya, menurut William B. Regent, kurikulum itu semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi dari pandangan para ahli tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kurikulum itu dapat dipahami sebagai suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, ataupun suatu hasil. Kalau suatu hasil itu tadi ada di William B. Regent ya, diantaranya semua pengalaman kan hasilnya dulu nih, ada pengalamannya dulu gitu ya. Kalau perencanaan itu diantaranya dari John Foxton Kerr atau dari Grayson begitu. Jadi ada suatu pembelajaran yang dirancang, maupun di situ dari Grayson itu suatu perencanaan ya, secara terang-terangan ya. Nah, kalau dari segi suatu usaha atau upaya, kalau saya enaknya menyebut upaya pembelajaran,
itu ya dari Sailor G. Gallen and William Alexander. Keseluruhan usaha sekolah, kan berarti kurikulum adalah dipandang sebagai suatu usaha pembelajaran. Ngomong-ngomong soal kurikulum, apa sih fungsinya gitu ya? Saya ambil poin-poinnya saja. Di antara fungsi kurikulum adalah terbagi menjadi dua, yaitu fungsi untuk penyelenggara dan fungsi untuk pihak yang terlibat. Fungsi untuk penyelenggara itu apa saja sih? Yang pertama, fungsi integrasi, fungsi persiapan, fungsi penyelesaian, fungsi diferensiasi, fungsi diagnostik, dan fungsi pemilihan. Lalu fungsi untuk pihak-pihak yang terlibat diantaranya berfungsi bagi siapa gitu kan? Bagi kepala sekolah, bagi guru mata pelajaran, bagi peserta didik, bahkan juga kurikulum ini berfungsi bagi orang tua dan masyarakat. Lalu apa sih tipologi kurikulum? Beberapa pakar atau ahli pendidikan dan ahli sosiologi pendidikan itu telah mengkonstruksi beberapa tipe kurikulum atau jenis kurikulum berdasarkan sudut pandang atau landasan pemikiran yang berbeda. Jadi kurikulum ini ada beberapa tipe yang didasarkan pada pemikiran ya, pemikiran yang berbeda. Nah, tipe atau jenis kurikulum ini ada 5 yang akan sebutkan. Yang pertama adalah kurikulum berdasarkan isi. Lalu kurikulum berdasarkan model pengembangan. Dan lalu kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Lalu ada kurikulum berdasarkan struktur dan model pembelajaran. Lalu yang keempat adalah kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Dan yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan ya. Kita flashback. Untuk tipologi yang pertama tadi itu kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi itu memiliki 3 tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan kurikulum life adjustment. Nah, yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum tersebut maksudnya ya, konstruksinya bagaimana, bangunannya bagaimana, dan dapat mengambil 2 tipe, yaitu kurikulum model administratif dan kurikulum model akar rumput. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Kurikulum harapan kenyataan ini dapat dibagi menjadi kurikulum ideal dan kurikulum real atau aktual. Yang keempat tadi adalah kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, yaitu terbagi menjadi 3 ya. Terbagi menjadi 3. Kurikulum terpisah, kurikulum terpadu, dan kurikulum terkorelasi. Yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan, yang terbagi menjadi kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum sublokal atau kurikulum sekolah. Nah, dari tipe-tipe kurikulum ini kita dapat mempelajari yang selanjutnya. Ada tipe dan ada model. Apa sih model kurikulum itu? Secara singkat, model kurikulum yaitu bagaimana suatu kurikulum dikonstruksi. Berikut beberapa pendekatan teoritis yang berkembang dalam konstruksi model kurikulum. Yang pertama adalah model kurikulum teknik saintifik. Inti dari model kurikulum teknik saintifik atau rasionalis adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Lalu yang kedua, model kurikulum refleksif. Model kurikulum refleksif, kurikulum dilihat sebagai suatu konstruk sosial dari para pembuatnya. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasi secara
bersama. Yang ketiga, model kurikulum yang rasional. Intinya adalah usaha untuk mempertalikan atau mengikat apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi, adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang historis tertentu. Ini model kurikulum yang rasional ya, istilahnya yang diajarkan di sekolah itu berdasarkan struktur sosial yang ada di suatu wilayah atau di suatu negara begitu. Nah, setelah tadi kita menyimak tentang pengertian kurikulum, tipologi kurikulum, model kurikulum, fungsi kurikulum, sekarang kita bisa menyimak sekilas di antara perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Pada tahun 1947, di Indonesia ini ada kurikulum pendidikan atau ada kurikulum yang bernama Rencana Pelajaran. Poin daripada kurikulum ini yaitu pembentukan karakter masyarakat supaya berdaulat dan merdeka. Jika kita lihat tahun 47 ya, itu berarti saat itu masih zaman perjuangan, teman-teman. Jadi kita proklamasi kemerdekaan tahun 45, namun di tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 50 kan kita masih dihadapkan dengan agresi militer Belanda dan sebagainya, sehingga kurikulum pendidikan saat itu menekankan untuk berdaulat dan merdeka. Lalu ada kurikulum tahun 1964 disebut sebagai kurikulum Pancawardhana atau Ponco Wardono kalau kita pakai bahasa Jawa, ngaten nggih. Kurikulum ini menekankan pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan serta jasmani. Dan kemudian tahun 75 ada kurikulum yang bernama Satuan Pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Jadi ini lebih dispesifikasikan. Dan pada perkembangannya sampai dengan kemarin, yang terakhir adalah kurikulum tahun 2013 atau biasa disingkat K13 yang dititik beratkan kepada 3 aspek perubahan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Di antara perkembangan kurikulum di Indonesia itu tadi yang saya sebutkan hanya 4 contohnya. Ada di tahun 52 juga ada pembaruan kurikulum, di tahun selanjutnya yaitu tahun sekitar 80-an juga ada beberapa kali perubahan kurikulum. Lalu kita pernah mengenal KTSP tahun 2006 ya, kalau nggak keliru itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir kurikulum 2013. Lalu yang terbaru kali ini ada kurikulum yang disebut paradigma baru yang niscaya akan murni dijalankan pada tahun 2022 ini. Baik, setelah kita mempelajari pengertian kurikulum dan sebagainya dari awal sampai dengan tadi perkembangan kurikulum di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kurikulum melekat pada kehidupan manusia yang sangat dinamis. Yang terpenting adalah kolaborasi semua pihak dalam memberi layanan yang terbaik bagi setiap peserta didik. Demikian sekilas materi tentang kurikulum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam pengucapan kata atau mungkin kekeliruan dalam penjabaran atau bagian penjelasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita belajar, kita ketahui apa yang ada di dalam dunia pendidikan kita untuk menuju kualitas pendidikan yang lebih baik. Saya rasa demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.